Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 FM23E. Di sini kami akan mempresentasikan tentang farmakoterapi infeksi yang berjudul GERD dan hiperurisemia. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Firda Amalia Jauza. Yang kedua ada Nendia Fitri Suroso. Dan yang ketiga ada Novi Andika Nilasari. Selanjutnya saya akan membacakan terkait latar belakang. Di Indonesia, prevalensi GOT dan hiperuremia meningkat seiring dengan perubahan pola makan dan gaya hidup. Konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut, serta kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan minuman tinggi fruktosa berkontribusi terhadap meningkatnya kasus hiperuremia. GOT dan hiperuremia merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan sering ditemukan dalam praktik klinis. GOT adalah bentuk artritis inflamasi yang disebabkan oleh deposisi kristal monosodium urat di dalam sendi dan jaringan sekitarnya akibat tingginya kadar asam urat dalam darah atau hiperuremia. Hiperuremia terjadi ketika produksi asam urat meningkat atau ekskresinya menurun, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola makan tinggi purin, gangguan metabolik, obesitas, hipertensi, penyakit ginjal kronis, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti diuretik. Selanjutnya Selanjutnya, ada patofisiologi. patofisiologi. GOT merupakan bentuk artritis inflamasi yang disebabkan oleh penumpukan kristal monosodium urat (MSU) di dalam jaringan, terutama pada sendi. Proses patologis dimulai ketika kadar asam urat dalam darah meningkat, melebihi ambang kelarutan normal yaitu 7,0 mg per dl. Hiperurisemia terjadi ketika terdapat gangguan pada keseimbangan antara produksi dan ekskresi tersebut. Keadaan ini dapat disebabkan oleh peningkatan produksi asam urat, penurunan ekskresi oleh ginjal, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, epidemiologi. GOT merupakan salah satu jenis artritis yang prevalensinya terus meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun data epidemiologis GOT di Indonesia masih terbatas, beberapa studi lokal menunjukkan bahwa jumlah kasus terus bertambah tahun. Secara keseluruhan, data epidemiologi menunjukkan bahwa insidensi GOT dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan perilaku hidup. Hiperuresimia adalah kondisi meningkatnya kadar asam urat dalam darah yang seringkali menjadi faktor resiko utama terjadinya GOT. Secara global, prevalensi hiperurisemia bervariasi tergantung pada faktor genetik, pola makan, dan gaya hidup suatu populasi. Di Indonesia, data epidemiologi hiperurisemia secara nasional masih terbatas. Lalu di sini ada tanda dan juga gejala. Tanda dan gejala GOT yaitu manifestasi serangan akut, termasuk timbulnya nyeri, pembengkakan, dan peradangan secara tiba-tiba pada sendi atau jaringan di sekitarnya. Dan ditandai dengan sensasi panas, asam urat kronis dapat terjadi ketika serangan akut berulang selama beberapa tahun, ditandai dengan nyeri dan kaku yang disebabkan kerusakan sendi dan jaringan di sekitarnya serta adanya TOFI yang merupakan agregat kristal dan sel imun yang mati. Lalu tanda dan gejala hiperurisemia, penderita hiperurisemia menyebabkan nyeri disertai bengkak dan kesulitan bergerak. Tanda dan gejala umum yang muncul adalah kemerahan, nyeri, panas, dan juga bengkak. Bahkan hiperurisemia yang dibiarkan lama akan menimbulkan dampak gout artritis, fase kronik, penderita mengalami kerusakan sendi hingga TOFI. Serangan yang muncul pada hiperurisemia berupa nyeri dalam waktu lebih dari 1 jam hingga seharian.
Lalu di sini ada pemeriksaan diagnostiknya, pemeriksaan cairan sendi, yaitu pemeriksaan keberadaan kristal asam urat dalam cairan yang diambil dari sendi yang terdampak. Lalu yang kedua ada pemeriksaan darah untuk melihat tinggi rendahnya kadar asam urat dan kreatinin dalam darah. Namun untuk hasil pemeriksaan darah mungkin tidak konklusif karena orang dengan kadar asam urat tinggi belum tentu menderita GORD. Lalu yang ketiga ada pemindaian tomografi terkomputasi atau CT scan energi ganda untuk menghasilkan gambar detail yang dapat mendeteksi kristal asam urat di sendi meski tidak terjadi peradangan. Lalu yang keempat ada tes urin 24 jam dengan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar asam urat yang dikeluarkan melalui urin. Lalu yang terakhir ada pemindaian ultrasonografi USG terhadap struktur muskuloskeletal untuk melihat ada tidaknya penumpukan kristal asam urat di sendi. Selanjutnya ada tata laksana. Tata laksana GOT yaitu penata laksanaan GOT arteritis memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup terapi farmakologis dan non-farmakologis, serta edukasi pasien untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi jangka panjang. Untuk tata laksana hiperesemia, yaitu kondisi peningkatan kadar asam urat dalam darah, memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup modifikasi gaya hidup dan terapi farmakologis. Tujuan utama dari penata laksanaan ini adalah untuk menurunkan kadar asam urat serum atau SUA. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.